Baik, dan kita akan tersambung dengan salah satu keluarga korban dari bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah tersambung bersama kami Pak Winarno. Selamat sore Pak Winarno. Selamat sore, Bu. Ya Pak Winarno, saya turut berduka dengan apa yang terjadi yang dialami oleh keluarga Anda. Pak Winarno, bisa dijelaskan bagaimana kondisi istri Anda saat ini? Iya, untuk bencana ini tadinya saya habis pulang kerja, saya belum sempat sampai di rumah. Itu ada kabar dari teman bahwa istri terjebak di longsor. Kemudian saya langsung ngabari yang bisa dihubungi di sana. Ternyata benar, dan pada waktu itu saya ke sana itu kurang lebih jam 9 malam. Saya ke sana menemui istri saya karena di sana juga banyak ada korban juga yang bisa dihubungi. Kemudian saya ke sana dengan melewati sisa atau longsoran yang begitu dahsyat. Dari kecamatan itu saya karena nggak bisa diakses oleh sepeda motor, sehingga saya jalan kaki dari kecamatan sampai ke lokasi. Jadi sampai sana ternyata banyak yang terkena dan nggak tahu karena itu keadaan malam, sehingga yang penting saya sudah sampai lokasi dan saya juga ikut menginap di sana, walaupun di kanan kiri atas itu sudah terkepung oleh longsor, tapi apalah daya kalau mau lewat di atau evakuasi nggak memungkinkan. Dan tidak ada istilahnya alat untuk mengevakuasi karena semuanya terbatas, seperti itu. Ya, saat terjadi atau saat insiden terjadi ini, Pak Winarno sedang tidak berada di rumah, namun sang istri yang berada di rumah ini, Pak, boleh dijelaskan Pak Winarno ini tinggal di desa mana, dan saat kejadian ini yang Bapak ketahui informasinya ini desa-desa mana saja Pak yang terdampak dari longsor ini, dan boleh diceritakan juga dari jarak satu desa yang Bapak tinggal dengan juga desa-desa terdampak ini berapa jauh jaraknya Pak? Untuk terdampak di longsor di Kecamatan Petongrino hampir semua desa. Jadi akses jalan-jalan ke desa semuanya lumpuh total. Bahkan yang jalan utama ke Kabupaten Pekalongan antara Petongriono ke Doro itu tidak bisa dilewati. Itu lumpuh total. Bahkan kalau bisa seperti semula memerlukan waktu yang lama. Kemungkinan 1 bulan bisa juga belum bisa dilewati. Jadi di 9 desa itu semuanya terkena, tapi paling parah itu di desa Kasimbar yang banyak yang korbannya itu. Hampir semua desa ada di Kecamatan Petung ini terdampak ya Pak. Kalau untuk lokasi atau rumah Bapak Winarno ini di desa apa Pak? Kalau di rumah saya di Desa Telaga Pakis, Dukuh Kambangan. Alhamdulillah di sana walaupun banyak juga yang alhamdulillah masih bisa ditangani. Baik, saya kembali lagi ingin mengetahui bagaimana kondisi istri Bapak saat ini masih menjalani perawatan ya Pak ya di puskesmas. Bisa diceritakan bagaimana kondisinya saat ini, dan saat dibawa atau dilarikan ke puskesmas ini bagaimana Pak? Saat dilarikan ke puskesmas dari malam itu saya
juga menginap di TKP. Kemudian pagi-pagi saya bahkan dan sama teman-teman yang ada di sana karena bantuan dari relawan atau dari warga belum datang sehingga apa adanya di sana ada teman tak suruh untuk menandu atau ikut mengevakuasi istri saya dan juga ada yang korban juga yang meninggal di sana dievakuasi yang warga di situ yang nginap atau teman-teman di situ. Kemudian saat ini kondisinya masih lemas dan tidak bisa digerakkan juga. Banyak yang luka-luka dan memar-memar karena terbawa oleh longsor tadi malam. Alhamdulillah masih bisa selamat, bisa menyelamatkan diri. Terima kasih. Ya, jadi boleh dikatakan Pak Winarno ini mengevakuasi sendiri ya Pak ya, karena memang belum Iya. ada petugas ataupun sukarelawan yang datang saat kejadian. Iya, betul. Jadi untuk saat di sana belum ada petugas atau warga yang karena kondisinya memang masih rawan. Jadi warga atau petugas pun masih belum berani ke situ. Hanya yang sudah di TKP sehingga memberanikan diri untuk mengevakuasi tersebut. Pak Winarno, saat ini Bapak berada di puskesmas mana Pak? Di Puskesmas Petung Kriono. Di Puskesmas Petung Kriono, boleh diceritakan juga Pak bagaimana kondisi di sana dan berapa banyak korban longsor yang dilarikan ke puskesmas tersebut? Dan selain dari mungkin yang satu desa yang juga menjadi korban, apakah ada desa-desa lain yang juga dilarikan ke puskesmas tersebut Pak? Dan saat ini menjalani perawatan di sana? Untuk perawatan di Puskesmas Petung Kriono, yang pertama kali karena yang pertama kali itu mengevakuasi atau bisa datang ke Puskesmas pertama yaitu istri dan ada juga teman dan juga ada yang korban yang meninggal. Dan saat ini korban sudah banyak bahkan sampai puluhan, tapi masih ada juga yang masih dicari. Dan untuk korban-korban yang luka-luka itu masih dirawat dan juga ada yang sudah dirujuk ke RS Kajen. Saat ini di Puskesmas Petung Kriono ini berapa Pak korban luka yang dalam perawatan di sana selain istri Bapak? Gimana Bu? Di Puskesmas Kecamatan Petung Kriono ini, selain istri Bapak yang sedang dirawat, di sana ada berapa banyak lagi Pak korban luka yang juga dirawat di Puskesmas setempat? Kurang lebih ya sebulan juga tadi ada dan yang meninggal itu juga lebih. Untuk sementara yang dirawat yang ada di Puskesmas ini ada 4. Yang kemudian yang tadi ada yang sudah dirujuk ke rumah sakit. Baik Pak, ini kan juga tadi Bapak sudah ceritakan bagaimana upaya Bapak untuk mengevakuasi istri Bapak hingga sampai mendapatkan perawatan di Puskesmas Petung Kriono. Ini boleh diceritakan Pak, jarak dari lokasi desa Bapak mengevakuasi istri Bapak ini sampai ke Puskesmas ini berapa kilometer Pak jaraknya? Untuk jarak dari Puskesmas ke TKP tadi kurang lebih 5 kayaknya. 5 kilo kayaknya. Itu dalam jarak salah, 5 kilometer Bapak membawa sendiri dengan menggunakan tandu, dibantu dengan warga setempat gitu ya Pak ya? Itu alhamdulillah sebelum ada evakuasi atau warga datang, itu ada teman di situ, saya bawa sendiri, terus di perjalanan ada yang menyusul sehingga untuk menggantikan karena dari siang kemarin juga badan sudah
lemes sehingga tidak mampu lagi. Kemudian ada yang menggantikan dan ada ya warga-warga yang datang untuk membantu. Awalnya dibawa sendiri, lalu di perjalanan dibantu oleh warga setempat yang melihat ya Pak ya. Tetapi memang dipastikan ini akses jalan terputus semuanya, jadi harus dilakukan dengan berjalan kaki ya Pak ya menuju ke puskesmas. Iya betul, tidak bisa pakai motor atau mobil, itu tidak bisa, harus jalan kaki karena banyak sepanjang jalan itu longsor. Saat ini Bapak apakah sudah tahu ada informasi juga gitu yang sampai ke Bapak bagaimana bantuan yang datang Pak ke lokasi longsor ini? Apa saja yang sudah datang dan bagaimana mungkin upaya dari petugas yang membantu untuk mengevakuasi para korban yang Bapak ketahui di sana? Untuk bantuan saya belum tahu karena saya tadi langsung ke puskesmas untuk mengurus istri saya dan kemungkinan ada relawan dan juga aparat yang sudah berbondong-bondong ke wilayah lokasi dan di puskesmas juga itu banyak. Kemudian untuk bantuan saya belum tahu. Jadi masih fokus ke kondisi istri ya Pak ya di puskesmas. Selain istri Pak, mungkin ada anggota keluarga Bapak lainnya atau tadi kan Bapak sempat katakan bahwa rekan juga yang menjadi korban. Apakah ada anggota keluarga lain Pak yang juga terdampak atau menjadi korban dalam bencana longsor ini Pak selain istri? Ada, itu malah yang kebanyakan kerabat istri saya yang menjadi korban. Karena ada yang bekerja di kafe di situ, ya warung kopi maksudnya. Di situ kan masih kerabat istri saya. Di lokasi atau di desa yang sama dengan tempat Bapak tinggal? Di kafenya. Lokasinya di desa apa Pak? Di desa Kasimbar. Baik, ini sampai saat ini kan Bapak juga tadi sudah ceritakan bagaimana sulitnya akses menuju lokasi longsor ini dan sejauh ini Pak, mungkin Bapak ada informasi juga akses mana saja yang akhirnya bisa ditempuh oleh petugas untuk bisa menuju lokasi dan juga mengevakuasi para korban Pak? Gimana? Agak ramai soalnya. Sejauh ini Bapak tadi sampaikan bahwa memang akses jalan ini terputus, Bapak sulit sekali untuk dari lokasi longsor untuk mengevakuasi istri Bapak ke puskesmas dan mungkin Bapak sudah tahu atau ada informasi yang Bapak dapatkan, ini kira-kira akses mana saja yang mungkin sekarang sudah bisa dilewati yang tadinya terputus atau yang tertutup untuk bisa memudahkan petugas atau sukarelawan yang ingin menuju lokasi longsor ini bisa melewati atau melintasi jalan tersebut Pak? Iya, ya sepanjang jalan yang utama, tapi sudah tertutup longsor, itu lewatnya di situ. Jadi milih jalan yang agak tidak lembek atau terkena lumpurnya yang material longsor ya Pak ya? Iya, material longsor yang nantinya kejebak di situ. Yang cari yang tidak yang keras sehingga bisa untuk mengevakuasi. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Winarno. Dan semoga saja kondisi istri Bapak segera membaik dan juga bantuan juga segera datang ke lokasi longsor Pak untuk bisa memudahkan proses pencarian dan evakuasi para korban. Terima kasih sekali lagi Pak Winarno, anggota dari salah satu korban di longsor Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Winarno.